dalamannya seperti apa, isinya apa saja yang didapatkan dari box ini ya. Mari kita melakukan unboxing untuk box MS ini ya, dalamannya apa saja di dalamnya. Baik, kita awali dari sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa kembali teman-teman bersama kami Alfa Romeo November Alpha Zulu atau Arnas, yang masih tetap dari seputaran kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia. Kami ucapkan salam sejahtera buat teman-teman di mana saja berada. Dan bagi teman-teman kami ucapkan selamat datang back to my channel friend, thank you. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel itu, kami silahkan di subscribe saja, insya Allah konten-konten yang bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang di luar negeri, silahkan di channel ini kami sudah menyediakan kurang lebih sekitar 18 bahasa ya, sekitar 18 bahasa, 18 subtitle sudah kami sediakan. Silahkan bagi teman-teman yang dari luar negeri untuk mengaktifkan subtitlenya, supaya apa yang kami ucapkan, apa yang kami bicarakan, apa yang kami jelaskan, teman-teman yang dari luar negeri juga bisa mengerti, bisa paham dengan apa yang kami katakan. Begitu teman-teman, oke? Baik, kita kembali ke proyek kita pada kesempatan hari ini. Bisa dilihat di hadapan kita ada satu buah box ya, ada satu buah box. Ini adalah box motherboard atau mobo, tapi ini mobo untuk PC ya, atau komputer. Bisa dilihat dengan merek MSI, dengan AMD ya, AMD motherboard dengan tipe ini B450M Pro PDH Max ya. Bisa dilihat, coba kita lihat di sebelah ininya teman-teman. Nah, ini juga sama di sini. Ini asli dari produk MSI ya, dengan seri bisa dilihat yang paling atas ini B450 Pro PDH Max ya. Ini serial nomornya ada, dan ini juga kelengkapannya seperti ini gitu teman-teman, bisa dilihat. Baik, supaya tidak terlalu panjang durasi, mari kita melakukan unboxing atau bongkar dalamannya ini seperti apa, isinya apa saja yang didapatkan dari box ini ya. Mari kita melakukan unboxing untuk box MS ini ya, dalamannya apa saja di dalamnya. Baik, kita awali dari sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini dalamannya teman-teman, bisa dilihat oleh teman-teman semuanya ya. Coba saya fokuskan, oke. Oke, yang pertama yang paling atas adalah ini kitab-kitabnya. Ini untuk panduan-panduannya ya, seperti ini. Saya coba simpan sebelah kiri. Dan ini adalah DVD driver ya. Bisa dilihat nih. Bisa dilihat AMD motherboard driver and integrators ya, bisa dilihat. Oke. Nah, ini DVD untuk drivernya saya simpan. Dan ini yang ini adalah untuk panduan instalasi ya. Bisa dilihat panduan instalasinya seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah ini juga sama ya, sama, berarti ada dua ini untuk panduan instalasinya. Oke, kita lanjut. Ini sertifikat sepertinya ya, betul sertifikatnya ya ini. Nih, please register your MSI product. Nah, ini ada ininya ya, untuk meregistrasikan produknya. Selanjutnya ini kartu garansi juga ada seperti ini. Ini kartu garansinya ya, ada dua juga seperti ini. Oke, kita simpan. Kalau ini apa ini namanya? Oh, ini syarat garansi teman-teman. Ini adalah syarat-syarat untuk klaim garansi ya. Oke, kita lanjut. Ini sama seperti yang tadi ya, simpan. Oke, selanjutnya adalah pertama kita buka ini dulu. Ini adalah PGA ini ya, kita coba lihat. Nah, ini PGA-nya atau kartu grafis. Seperti ini kartu grafisnya seperti ini. Coba kita balikan saja.
Nah ini saya dilihat di bawah ya, dia DDR5 ya, dengan kartu grafis 4 GB ya, bisa dilihat DDR5. Ini kipasnya ya, calling padnya ya. Oke, kita simpan lagi. Selanjutnya adalah ini. Nah, ini adalah prosesornya, bisa dilihat oleh teman-teman. AMD ya, AMD Ryzen ya, bisa dilihat. Made in Malaysia. Oke, nanti kita coba buka, kita simpan. Selanjutnya ini adalah kipasnya. Ini adalah kipasnya buat di bawah ya, buat maaf, bukan kipas, buat untuk tatakan ini prosesor di bawahnya ya. Oke, selanjutnya kita ke yang intinya teman-teman. Ini bisa dilihat modelnya seperti ini. Nah, dia sudah DDR4 ya, bisa dilihat udah DDR4. Ini adalah untuk slot RAM-nya, dan ini adalah untuk slot prosesor. Bisa dilihat pelan-pelan biar bisa jadi ilmu, biar bisa menjadi edukasi, dan biar bisa menjadi referensi buat teman-teman di mana saja berada. Ini sama merek MSI ya, coba diputarkan saja. B450M Pro ya, bisa dilihat ya, kelihatan ya. Oke, ini portnya apa saja, ini bisa dilihat portnya sebelah ini seperti standar teman-teman ya untuk portnya, seperti ini. Selanjutnya coba simpan di sini saja. Ini ada satu lagi yang terakhir, ini adalah RAM. Ini adalah RAM-nya. Nah, ini bisa dilihat RAM-nya, satu kepingnya itu 4 GB ya, atau 4 GB, DDR4, bisa dilihat untuk RAM-nya. Nah, bisa dilihat DDR4. Ini juga sama, yang bawahnya juga sama, DDR4. Seperti ini untuk proses perakitan. Kita masukin aja RAM-nya ya teman-teman. Cara masukkan RAM, coba saya singkirkan dulu yang ininya. Nah, nanti untuk proses seperti ini nanti ya, bisa dilihat ya oleh teman-teman buat jadi referensi. Kita masukkan saja, cara masukkan seperti ini. Coba saya fokuskan saja. Nah, ini kurang fokus ya teman-teman, maaf. Seperti ini kita dorong saja. Oke, sampai terdengar bunyi klik. Satu lagi kita masukkan saja. Ini sepertinya oke, udah kita dorong ke dalam sampai terdengar bunyi klik. Seperti ini sudah terpasang ya, sudah terpasang dua-duanya. Terus untuk prosesornya kita masukkan saja, ini prosesornya yang tadi ya, bisa dilihat AMD ya. Kita masukkan saja sekalian. Nanti untuk proses selanjutnya di konten yang lain teman-teman ya. Untuk proses selanjutnya ini yang tahap dasarnya saja. Ini kan prosesor ya, untuk ini ada penguncinya, tinggal diangkat saja seperti ini. Nah, ini kita lepas. Nah, seperti ini prosesornya. Diperhatikan untuk soketnya ya, bisa dilihat baik-baik, bisa dilihat baik-baik seperti ini. Nah, ini tinggal dimasukkan seperti ini. Nah, tinggal dimasukkan ke slotnya, harus tepat ya, seperti ini. Setelah masuk ke slotnya seperti ini tinggal penguncinya ditutupkan saja. Nah, ini seperti ini. Ini kebetulan calling padnya ada di depan ya teman-teman. Jadi untuk kali ini kita sampai di sini saja ya, tidak terlalu panjang. Nanti untuk selanjutnya kita bisa untuk proses selanjutnya, dan dia sudah mendukung SSD berjenis M2 nih, untuk internalnya ya, bisa dilihat. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya unboxing kita pada kesempatan pagi hari ini atau hari ini. Mudah-mudahan walaupun singkat bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Karena nanti untuk proses selanjutnya kita masih ada perakitan ke depannya ya, tapi di konten terpisah saja. Untuk itu kali ini itu saja.
Jangan lupa yang baru saja menemukan channel YouTube kami atau belum subscribe ke channel YouTube kami, silahkan di subscribe saja. Silahkan yang kontennya bermanfaat buat teman-teman semuanya di mana saja berada, dan jangan lupa untuk share ke media sosial teman-teman. Jadi biar agar supaya tidak hanya teman-teman saja yang tahu akan manfaatnya yang ada di channel ini, tapi teman-teman yang lainnya juga bisa ikut merasakan manfaat yang ada di channel ini. Oke, mungkin itu saja yang kami persembahkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Alfa Romeo, November Alfa Juliet, Kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.